في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran dan tidak ada kebengkokan padanya. Selawat dan salam semoga dilimpahkan pada Nabi dan Rasul yang paling mulia, Nabi kita, kekasih kita, teladan kita dan buah hati kita, Muhammad. Semoga salawat dan salam untuknya dan juga keluarganya. Saudara-saudaraku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan ini, saya Fahad Salim Al-Kandari telah melewati pengalaman hidup yang teramat banyak. Membaca buku, bergaul dengan banyak orang, dan juga banyak kitab yang sudah saya telah dan pelajari. Saat saya masih kecil, saya duduk bersama ayah, saya ingin menentukan arah hidup saya. Misalnya, olahraga apa yang saya pilih, bagaimanakah kehidupan saya di kemudian hari nanti. Saya ingin memberikan pengaruh dalam masyarakat. Subhanallah. Dan satu hal yang membuat saya sangat bahagia dalam hidup saya adalah keberkahan dalam hidup saya. Saya mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari orang lain terhadap saya adalah satu hal dari sekian pengalaman itu, yaitu ketika saya menghafalkan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah saya rahimahullah berkata, "Wahai Fahad, setelah kau memutuskan menghafalkan Al-Quran, tidak hanya kehidupanmu yang berubah, hidupmu, hidup kita, rumah kita, keluarga, masyarakat. Karena apa? Hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk menghafal Quran secara lengkap." Alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah memudahkan saya untuk membuatkan 30 episode ini. Saya mencintai Al-Quran, dan demi Allah saya mencintai pemirsa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya telah memilihkan 30 episode ini seluruhnya tentang menghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita belajar bagaimana cara menghafal. Dan apabila Anda telah mampu menghafalkan Al-Quran setelah mendapat kesan dari 30 episode tentang menghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan izin Allah, saya pastikan Anda akan mendapatkan kebahagiaan pada diri Anda, rumah, keluarga, dan seluruh tempat. Namun janji itu bukanlah dari saya. Janji itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keutamaan Al-Quran sangatlah banyak dan akan kita bahas dalam acara ini. Sungguh kebahagiaan yang cukup besar bisa menghafal Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ." Barang siapa beramal soleh baik laki maupun perempuan dan dia beriman, maka kami berikan padanya kehidupan yang baik. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang beramal soleh. Bagaimana jika amal soleh tersebut adalah menghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan izin Allah, dalam tayangan kisah Musafir Quran ini, kami akan menyebutkan langkah-langkah aplikatif yang bisa membantu Anda. Kaidah-kaidah pokok dan rahasia-rahasia penting yang memudahkan Anda menghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Anda akan kami ajak berkeliling ke berbagai belahan negara untuk menyaksikan berbagai halaqah Al-Quran dan contoh-contoh yang sangat indah
yang akan menjadi model yang sangat baik untuk kita dalam menghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelumnya, ada pertanyaan penting. Apakah Anda benar-benar ingin menghafalkan Al-Quranul Karim? Di antara kita ada yang ingin menghafalkan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada yang mengharapkan Al-Quran menjadi teman hidupnya. Ada juga yang mengharapkan Al-Quran akan memberikan cahaya dalam kuburnya. Ada juga yang berharap agar Al-Quran ini menghantarkannya ke dalam derajat yang sangat tinggi di dalam surga. Banyak yang berkomentar, wahai Syekh Fahad, keinginan itu sulit dicapai. Keinginan menghafal Al-Quran termasuk keinginan yang tidak mudah. Tapi para pemirsa yang mengatakan hal seperti itu kepada Anda, demi Allah dia keliru, dia salah. Menghafal Al-Quran itu mudah. Saya saudaramu Fahad bisa menghafalkan Quran, dan saya merasa hal itu mudah. Dan sudah banyak sekali contoh, setiap hafiz yang Anda tanya, dia akan bilang menghafalkan Quran itu mudah. Dan itu memang benar, karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran Al-Aziz, قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Hakikat firman ilahi dan realita di lapangan sama-sama menjelaskan kepada kita bahwa menghafal Quran itu mudah. Saya mohon, ambillah keputusan mulai sekarang dan bertekadlah untuk menghafal Al-Quran secara lengkap. Abaikan setiap komentar negatif yang menyatakan menghafal Al-Quran itu sulit. Dengan izin Allah, tetaplah dalam acara kisah Musafir Quran ini. Kami ajak Anda untuk menikmati perjalanan safar bersama Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf Al-Quran, maka dia dapat satu kebaikan. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم. Siswa-siswa Turki tidak mengenal bahasa Arab. Ya. Tapi setiap siswa harus mengenal huruf-huruf Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Anda mungkin tanya, kapan kita mulai menghafalkan Al-Quran? Mulailah menghafal Al-Quran sekarang juga. Dulu, keluargaku sama sekali tidak mengenal ajaran Islam. Dengan izin dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah menyelesaikan safar Al-Quran di Turki. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا. Kalau saya boleh tahu, bagaimana Anda menghafalkan Al-Quran? Cara Maroko. Apakah menggunakan papan-papan? Iya. Masya Allah. Saya Anda yang membuat tulisan? Iya. Oh ya, satu hal lagi. Setelah menghafal Al-Quran, bagaimana pengaruhnya terhadap rumah Anda, kehidupan Anda? Dia menjadi cahaya di rumah kami. Sungguh kami bersyukur kepada Allah. Sungguh. Dilarang keras membawa mushaf di tempat ini. Kalau ada siswa yang lupa, dia harus tanya pada temannya. Dan jika temannya juga lupa, dia harus tanya pada yang lainnya lagi. Tidak menggunakan mushaf kecuali karena darurat yang sangat penting.
Bagaimana kehidupan Anda terhadap Al-Quran? Alhamdulillah, saya bersyukur. Saya berada di tengah keluarga yang mencintai Al-Quran. Ibu dan bapak saya selalu membuat suasana Qurani di rumah. Toha mengalami kesulitan silih berganti, tapi itu kami jadikan motivasi di dalam menghafal Al-Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat وعليها ما اكتسبت فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء Indah bila Anda menghafal Al-Quran, karena Anda begitu dekat dengan Al-Quran dan antara Anda dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada sebuah janji. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. Sekarang kita berada di Mauritania, sebuah negeri yang dahulu dikenal dengan negeri Singkit. أنتم أشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. Ketika nanti Anda sudah mampu untuk menghafalkan Al-Quran, Anda dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesir, negara yang dinyatakan bahwa Al-Quran dibaca di Mesir. Jadi oleh karena itulah kami mengunjungi Mesir untuk menemui para hafiz yang sangat indah. Syekh Dia, tolong dibaca ayat 92 dari surat Yusuf. Masya Allah. Saya melihat dalam mimpi saya sedang memerangi tentara Yahudi, dan saya bisa mengalahkan mereka semua. Dalam sholat aku berdoa kepada Allah untuk tidak mengembalikan penglihatanku. Kenapa berdoa seperti itu? Kenapa? Aku berharap semoga nanti pada hari kiamat menjadi hujah di hadapan Allah, agar Allah ringankan sebagian dari siksanya. Aku berdiri di hadapannya dalam keadaan takut. Aku akan memintanya, apa yang engkau lakukan terhadap Al-Quran? Syekh Ahmad, Masya Allah, telah hafal Al-Quran dengan bagus sekali, padahal dia tertimpa sakit autis sejak dia lahir. Tolong bacakan ayat 73 dari surat Al-Hajj. Ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lah. Ya, coba dengarkan dia. Syekh Muhammad tertimpa 2 kecacatan, tidak hanya 1. Perkembangan otaknya terbelakang dan cacat pendengaran. Tapi dia sangat mencintai Al-Quran. Apakah Anda mencintai Al-Quran atau tidak? Ya. Kenapa Anda begitu mencintai Al-Quran? Demi Allah, Al-Quran yang terbaik. Dalam menghafalkan Al-Quran, penting untuk menjauhi teman-teman yang tidak baik. Dan tidak kalah pentingnya, yaitu menjauhi teman-teman yang cenderung bersikap negatif. Kira-kira berapa jumlah ayat yang Anda hafalkan setiap hari? 3 ayat. Hanya 3 ayat? Iya, 3 atau 4 ayat. Tapi terus menerus. Sedikit tapi terus lebih baik daripada menerus. Banyak lalu berhenti. Sekarang saya di sebuah pusat hafalan Quran.
Di sini banyak sekali hal-hal yang ingin saya saksikan bersama pemirsa. Saya berkeliling di pusat hafalan yang indah ini di Chesnya, pusat hafalan yang dibangun atas sumbangan Syekh Zaid rahimahullah. Suara-suara mereka cukup indah dan di antara siswa yang sempat saya jumpai bernama Ikhwan. Siswa ini Masya Allah, kata mereka usianya baru 12 tahun dan sudah menghafalkan Quran secara lengkap. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa li hifdhi ayatil kitab haqad atayna kulla bab namdi 'ala darbis shawab min qabli an tajlu al-khutub. Bagus sekali jika Anda bisa menghafalkan Al-Quran walaupun baru 1 juz. Itu sudah sangat luar biasa. Tapi bayangkan, jika Anda bisa mencapai target tersebut, bisa menghafalkan Quran secara lengkap. Anda ingin menghafalkan Quran? Anda yakin ingin menghafalkan Quran? Saya yakin, siapapun yang Anda akan tanya nanti, apakah dia ingin menghafalkan Quran? Dia pasti menjawab, iya, saya sangat berharap untuk bisa menghafal Quran. Tapi bagaimana? Saya tidak bisa. Anda mau tahu caranya? Saya informasikan caranya. Ikuti acara ini sebanyak 30 episode dan jangan terlewat 1 episode pun. Dengan izin Allah, saya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala akan membantu Anda menghafal Quran. Dan Anda akan saksikan banyak contoh yang membuat Anda terkesan. Jika ada yang terlewat, saksikan dalam internet dan saya pastikan jika Anda menyaksikan perjalanan saya dan Anda juga mengikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa taala, Anda bisa menghafalkan Al-Quranul Karim. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا